Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Tak bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Hidayah Allah sangat berarti, dan ucapan penghuni surga nanti di akhirat. Yang pertama, manusia nanti akan ingat nikmat yang paling utama, paling besar. Ketika kita masuk surga, yang pertama diucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita hidayah. Ini nikmat yang sangat besar, jemaah sekalian. Hidayah yang membuat kita hati lapang, hati tenang. Kita mengerti siapa diri kita. Dengan hidayah yang bagus, kita menghargai nikmat Allah. Kita pandai bersyukur, kita pandai bersabar. Hidayah itu penting, jemaah sekalian, karena ini yang melahirkan sikap-sikap ridho kepada Allah karena hidayah. Tak mungkin kita mau bersahabat dengan takdir Allah kalau tidak dimulai dengan hidayah. Jadi hidayah pemberian yang paling termahal dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dengan hidayah ini dia lihat mana jalan yang kemuliaan dan mana jalan yang menyengsarakan dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, orang yang paling terbaik hidupnya adalah orang yang paling terbaik hidayahnya. Dia bisa menerima musibah sebagai bahagian yang menjadi bahagian dari hidupnya. Musibah-musibah, tetapi tetap dia bisa berprasangka baik Allah di balik musibah. Dan itu karena hidayah. Hidayah membuat kita bisa ibadah dengan benar, jemaah sekalian. Tidak mungkin ibadah solat kita bisa benar tanpa hidayah. Maka wajib kita berusaha memancing datangnya hidayah. Ada hidayah yang sifatnya umum, namanya hidayatul irsyad. Irsyad. Hidayah ini sifat umum, dicari, dituntut. Seperti kita datang belajar ini, itu bentuk hidayah. Bentuk hidayah. Ini usaha menjemput hidayah. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini, Allah berkenan kasih kita hidayah khusus. Hidayah khusus ini yang disebut dengan at-taufiq. At-taufiq, yakni pemberian khusus Allah kasih kepada siapa yang dikehendaki. Kita punya kewajiban mencari hidayah irsyad. Karena masjid adalah tempat untuk mengundang hidayah. Kalau kita sudah dikasih hidayah, kesempatan berhidayah, dapat hidayah berupa pengajaran-pengajaran, bimbingan, pencerahan-pencerahan berupa pengajian ini, kita mohon semoga Allah juga kasih kita yang disebut dengan al-taufiq. Al-taufiq ini yang ilmu hidayah umum lalu dikuatkan dengan kekuatan mengamalkan itu. Ya, tidak mungkin seseorang bisa bersabar kalau tidak dengan hidayah, dan itu at-taufiq. Tidak mungkin seseorang bisa menghargai nikmat Allah kalau tidak ada nikmat hidayah, yakni hidayah at-taufiq.
Alhamdulillah, alhamdulillah ya mas sekalian, tentu kita semua boleh kehilangan Pak sesuatu, tapi jangan sampai kita kehilangan hidayah. Ini berat. Maka kita ulang-ulangi doa paling tertinggi dari seluruh doa kita itu doa minta hidayah. Di surah paling tertinggi surah Al-Fatihah, disitulah doa kita diulang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami, arahkan kami dengan mustaqim. Siratal mustaqim. Makna ini siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak ada doa di atasnya nih. Doa dalam dokumen paling resmi pada perbuatan paling tertinggi yaitu pada ibadah salat. Kalau orang sudah diberi hidayah, sesungguhnya dia sudah mendapatkan nikmat yang paling besar yang dituntut oleh seorang hamba 17 kali sehari semalam diulang-ulangi, itu di luar salat sunnah. Ya, kalau ada orang dihinakan oleh Allah sekalian, tanda orang itu dihinakan ketika dicabut hidayah dalam dirinya. Dia tidak mengerti bersikap bagaimana sikap seharusnya. Ini tanda dijauhkan dia dari rahmat Allah. Dicabut hidayah itu. Ketika dikasih masalah sedikit, tidak bisa menyelesaikan masalah, itu karena dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, saya ingatkan diri kita sebelum kita masuk di materi ya, babul imamah, bab tentang masalah imam. Saya ingatkan kita diuji oleh Allah dengan dua hal selalu Pak ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan diri kalian. Hartamu dulu, dirimu. Saya alhamdulillah di masjid kita ini saya lihat tersebar, sering kami dapat infonya. Alhamdulillah ada proyek besar untuk mengundang kita semua untuk membuktikan sampai mana keimanan kita, berharap kita dan perjuangan kita. Masjid ini punya cita-cita besar, punya harapan besar membangun rumah musafir yang dengannya tahfiz di depan itu diperjuangkan insya Allah. Itu berarti ada peluang, ada kesempatan bagi kita Pak. Dan ini bisa jadi ini rahmat Allah menguji kita. Ya, kalau ditakdirkan oleh Allah berdiri rumah tahfiz di depan dan rumah musafir yang insya Allah kita menjadi asbab-asbabnya Pak. Kalau ada dititipkan kita rezeki dan kita menjadi bagian, bisa buktikan ya Allah ini rezeki yang kau titipkan. Ya tidak tonjina minta semua, tapi kebersamaan itu membangun insya Allah lebih berkah, lebih bersemangat insya Allah. Mudah-mudahan Pak ya, ada umur kita di depan bisa diperpanjang itu dengan masjid ini menjadi menyiapkan kita proyek untuk bisa beramal soleh. Ini bukan untuk panitia, jadi panitia cuma menjadi calo kebaikan, calo amal soleh. Tidak ada ruginya bagi kita menjadi bagian dari calo-calo kebaikan dan calo amal soleh. Dan ini kalau tidak melalui kita harta itu, bisa melalui lisan-lisan kita Pak. Kalau kita menjadi asbab orang lain tahu, orang lain paham, dia bangkit semangatnya, kita menjadi bagian amal jariahnya itu insyaallah. Ya. Semoga dimudahkan jemaah sekalian, tapi tidak sekedar doa, tapi kita butuh ikhtiar bersama. Sampaikan di keluarga-keluarga kita Pak, sahabat kita, di grup-grup kita. Ya, alhamdulillah sudah banyak saya lihat disampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ya karena membangun
di posisi tanah di sekitar sini Pak ya, luar biasa. Tentu harga surganya ini mahal. Dan Allah sudah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim. Ya. Sungguh Allah akan membeli dari kalian. Apa yang Allah beli adalah beli dengan harta kita. Beli diri kita. Allah yang beli, kita yang jual Pak. Ini bisnis tingkat tinggi. Bisnis bukan antar manusia tapi seorang hamba dengan Allah. Innallaha ashtara, Allah beli. Allah beli. Dan kalau kita tidak motivasi begini Pak, bisnis kita lemah. Tapi kalau kita semangati, saya sedang berbisnis. Harganya apa? Bi anna lahumul jannah. Harganya surga. Surga, 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 surga. Bi anna lahumul jannah. Surga Allah. Di sini butuhnya keyakinan seorang hamba untuk melihat janji-janji itu. Semoga Allah gerakkan hati kita insyaallah. Ya. Baik jemaah sekalian, kita akan masuk di hadis tentang bab imamah dengan bicara tentang imam. Kemarin kita sudah bahas ya, bolehnya imam itu dalam posisi imam sebagai orang buta, hamba sahaya, bolehnya imam itu orang fasik, bolehnya menjadi imam bagi mukim kepada orang musafir, dan sebaliknya musafir jadi imam terhadap orang setempat. Jadi bisa orang mukim diimami oleh musafir, tidak ada masalah. Penting tahu ilmunya Pak ya. Jadi kalau mukim, pada umumnya kita ini orang mukim jadi imam, berarti kita yang ya, kita ikut sama imam. Tapi kalau imamnya cuma 2 rakaat, kita harus mukim 4, kita lengkapi dan sempurnakan. Kita tambah sesudah imam salam. Ya. Jadi kalau imamnya seorang musafir, itu cuma 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar, 2 rakaat sholat isya, ini tetap kita tambahkan. Imamnya seorang sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat wajib, boleh. Jadi kita sudah bahas hadis yang lalu. Ya. Jadi imam bisa sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya, sholat sunnah imamnya, makmumnya sholat wajib. Ya, kalau kita datang di masjid, jamaah kita tanya ini sholat sunnah atau sholat wajib, ikut saja. Ikut saja. Sudah kita jelaskan itu. Ya. Kemudian kita akan bahas orang yang imamnya itu posisi orang yang sholat sambil duduk bermakmum kepada orang yang sambil berdiri. Jadi orang sholat sambil duduk tapi bermakmum kepada orang berdiri. Makmumnya duduk, imamnya berdiri. Atau sebaliknya Pak ya, imamnya duduk, makmumnya bagaimana? Itu sudah dibahas di kalangan para ulama dengan berbagai penjelasan, bahwa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maridati khalfa Abi Bakri qaida fi thawbi mutawashiha. Di sini sebutkan
bahwa ketika Rasulullah SAW sholat dengan duduk di belakang Abu Bakar sambil berselimutkan kain. Jadi Abu Bakar jadi imam, Nabi waktu itu posisi sulit berdiri, maka makmumnya duduk, imamnya berdiri. Itu boleh. Seperti yang kita banyak lihat ada di masyarakat kita, pakai kursi duduk, itu pada umumnya tidak ada masalah. Imam berdiri, makmum duduk. Ya, cuma saya ingatkan Pak ya, bapak yang sholat duduk tetap diingatkan bahwa aslinya sholat itu berdiri. Jangan langsung duduk kalau memang masih bisa berdiri, meskipun sesaat berdirinya. Karena begitu bunyi hadisnya, sholli qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan usahakan berdiri dulu. Nanti fa'illam tastati, kalau tidak sanggup itu berdiri baru waqu'udan, baru duduk. Jangan duduk memang padahal saya bisa berdiri. Demikian juga jangan baring kalau masih bisa duduk. Karena fa'illam tastati, kalau tidak sanggup duduk ya wala jambi, baru dalam keadaan duduk, baring. Jadi kita usahakan Mbak, ada saya lihat bawa kursi dari luar, nah tenteng kursinya, bahkan jadikan juga kursinya itu tongkat. Tiba di masjid, dia langsung sholat, duduk. Ini tentu mau diperbaiki nih Pak. Kalau dia bawa kursi dari luar, berarti orang itu bisa berdiri. Buktinya dia bawa kursinya dalam posisi berdiri. Maka kalau dia mau sholat, hendaknya berdiri dulu sesuai kemampuannya. Mungkin orang itu bawa kursi karena tidak bisa berdiri lama, tidak apa-apa. Berdiri saya sesuai kemampuan. Minimal dulu takbir posisi berdiri. Kalau tidak kuat kaki, memikul badan atau pusing-pusing, takbir saja, berdiri. Allahu Akbar, duduk. Duduk. Kalau masih kuat-kuat, sekedar baca Fatihah. Kalau masih kuat, 1 rakaat. Sampainya betul-betul tidak bisa berdiri, baru duduk. Jangan langsung duduk di tempatnya takbir. Padahal bisa berdiri sebenarnya meskipun tidak lama. Ini yang butuh diperbaiki dalam posisi sholat duduk. Bisa pakai duduk kursi, bisa duduk bersila. Oh, Nabi itu dulu aslinya karena Rasulullah yusallimu tarabbiya. Nabi itu ketika berdiri, ketika duduk di belakangnya Abu Bakar, beliau duduk bersila. Tapi itu pilihan. Pilihan, Pak. Jadi seandainya bisa kita duduk bersila, bersila. Tapi kalau misalnya orang stroke tidak bisa melipat kaki, duduk yang bisa kita lakukan. Yang penting duduk. Yang penting duduk. Boleh pakai alat, pakai bangku-bangku, boleh tidak. Dan kondisi darurat apapun, kalau sudah tidak mampu melipat kaki, tidak bisa duduk tasyahud, tidak bisa duduk, apapun modelnya. Yang penting masih duduk. Nah, yang menjadi masalah jamaah sekalian, ketika imamnya itu orang duduk. Imamnya itu orang duduk. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi itu sholat di rumahnya karena dia tidak bisa ke masjid. Tidak bisa Nabi ke masjid. Maka Nabi posisi duduk. Aisyah berdiri, maka Nabi mengatakan, ijlis ya Aisyah. Kau duduk Aisyah. Ini yang dipahami ulama, kalau memang itu imam, sejak awal tidak bisa dia berdiri, maka Nabi menyuruh Aisyah itu duduk. Duduk.
Diambil dari mana? Innama juilal imam liutamabi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu duduk, maka duduk kalian. Jika imamnya posisinya memang dari awal duduk, dia tidak bisa berdiri, maka posisi makmum disunnahkan dia duduk semuanya, meskipun sanggup berdiri. Kecuali jika posisi imam itu posisinya bisa berdiri, cuma karena tidak bisa berdiri lama, maka dia duduk di tengah jalan. Yang begini tetap makmumnya berdiri. Tetap makmumnya berdiri. Jika makmumnya kuat berdiri, tapi imamnya tidak kuat berdiri, tetap ini berdiri, ini duduk. Kalau imamnya dari awal duduk, sunahkan duduk semua. Sunahkan duduk semua. Tapi belum pernah mungkin kita dapat begini Pak De. Belum ada mungkin Pak ya. Pernah Bapak sholat di masjid imamnya duduk? Belum ya? Belum. Kalau tiba-tiba imamnya duduk, karena lama berdiri, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal, kalau misalnya di rumah Pak ya, di rumah Bapak berhalangan tidak bisa ke masjid, tapi sholat duduk baru Bapak mengimami istri tak? Ya, mengimami istri atau mengimami keluarga di rumah. Maka posisi yang Nabi lakukan itu menyuruh Aisyah duduk. Dalam posisi Nabi duduk. Karena Nabi dalam posisi tidak bisa berdiri dari awal. Tapi kalau mampu jadi berdiri sejenak, lalu di tengah jalan baru duduk, tidak usah disuruh makmum duduk. Insyaallah Pak ya. Tuh. Saya ulangi Pak De, suatu saat kita tidak ke masjid, tidak bisa kita berdiri, kita sholat duduk, maka istri tak, boleh istri satu bisa istri dua, bisa jadi tidak dia posisi berdiri tapi disuruh duduk. Nabi Aisyah berdiri awalnya, tapi Nabi mengatakan Aisyah ijlisi. Nabi bacakan innama juilal imam liutammabi. Nah, ini mohon diingatkan kita punya istri. Kenapa saya disuruh dulu, saya masih kuat? Begitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kuat kita berdiri awalnya tapi nanti di tengah baru kita duduk, bisa Pak. Ada kondisi kita begitu, maka tidak usah disuruh duduk. Insyaallah. Ya. Berikutnya ya. Orang yang imam teringat bahwa dia berhadas. Wah, ini ada banyak kasus, Pak. Jadi ada riwayat menyebutkan bahwa iftataha salat, sudah dibuka salat, ada mengatakan bahwa riwayatnya ini banyak. Ada riwayat pertama, Nabi itu sudah mau salat, Pak. Sudah uqimas shalah, summa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maqani. Nabi itu berdiri di tempat jadi imam. Terus ketika Nabi mau takbir, dalam riwayat ini juga bahkan dia sudah takbir. Banyak riwayat ini, tapi kita bawa dulu ketika sudah di qoma, Nabi sudah berdiri tempatnya, tiba-tiba dia ingat. Falamma qada shalah, ya, bahkan dalam riwayat ini, dan riwayat Imam Ahmad di kitab Musnadnya, riwayat ini sudah sholat, baru dia ingat bahwa dia sementara sholat,
dia ingat bahwa dia tidak mandi wajib tadi. Nah, dalam riwayat lain, baru berdiri di tempat sholatnya, baru dia ingat belum mandi. Bisa jadi ini kasusnya berulang. Bisa jadi kasusnya berulang. Kita bawa kasus pertama, Pak ya. Kalau misalnya imamnya berdiri, sudah mau takbir, tiba-tiba dia ingat bahwa belum mandi wajib. Apa yang harus dilakukan, Pak? Apa yang harus dilakukan? Imamnya itu bisa menarik orang untuk gantikan dirinya. Baru dia pergi mandi. Ya harus begitu. Akui kesalahan. Jangan lalu imami orang dalam keadaan junub. Jangan pernah imami orang dalam keadaan junub. Tapi Nabi, ada riwayat lain, Nabi sudah sholat. Sementara memimpin sholat, baru dia ingat bahwa belum. Ini riwayat Imam Ahmad di kitab Musnadnya, sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ya. Sementara sholat, baru dia ingat belum mandi. Apa yang Nabi lakukan, Pak? Ini posisi Nabi. Posisi Nabi, Nabi mengatakan kepada jamaah, fi imamah, di tempat kalian, fi makanikum, di tempat kalian. Maksudnya jangan bergeser. Itu karena Nabi, Pak. Kalau Pak Ustaz di sini atau saya jadi imam, saya lupa, aja amak bilang-bilang di tempat aja jangan goyang. Lebih baik tarik saja orang dari belakang, tabek maju ki. Tidak apa-apa ditemani bicara, tabek maju ki. Baru kita pergi selesaikan urusan kita. Kalau sudah sholat, baru terjadi. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Ya, manusia itu bisa keliru, bisa salah. Ya, bisa keliru, bisa salah, Pak. Ya. Apalagi kalau ya memang betul-betul dilupa. Kalau yang pertama tadi Nabi belum takbir, yang tidak ada masalah. Nabi mengatakan, tunggu saya. Nabi itu karena rumahnya, Pak, berbatasan dengan masjid. Begitu keluar sudah rumahnya. Begitu keluar rumahnya, maka Nabi itu masih basah-basah rambutnya, baru beliau jadi imam. Tapi kalau kita baru mau pulang mandi, Nabi bilang, tunggu saya. Nabi bilang, itu loh. Nabi bilang, ada. Tidak mungkin mau menunggu jamaah. Pasti moro-moro. Karena power kita tidak sama dengan Nabi, Pak. Tidak sama. Kalau saya punya saran, kalau memang kita lupa, langsung kita tarik saja makmum. Tabek maju ki. Begitu juga, Pak, kalau memang kita berhalangan seperti buang angin, tarik saja, bilang, Anda maju, tidak apa-apa, ditemani bicara atau ditarik, tidak ada masalah. Jangan pas sujud lalu hilang, makmum berteriak, lanya kiring imam. Ini lebih masalah. Mendingan kita sportif lah. Dan bukan naib, Pak. Bukan naib. Kita manusia lemah. Kita manusia terbatas. Lebih bahaya kalau kita lanjutkan sholat sementara dalam posisi kita junub. Artinya sholatnya itu batal, Pak. Dan kita menanggung resiko semua jamaah. Resiko jamaah. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah pakai sholat baru sadar? Maka makmum itu sah sholatnya.
yang harus mengulangi sholatnya itu imam. Dia harus mandi baru sholat sendiri. Dia ganti yang tidak sah tadi. Ya, itu hadisnya jelas. Itu Nabi mengatakan wa in asabu falakum wa alaihim wa in akhta atau wa in akhtau alaihim falakum. Kata Nabi, jika imam itu benar, maka pahalanya untuk dia dan kalian. Tapi jika imam itu salah, keliru dan tidak ditahu oleh makmum, maka pahalanya bagimu dan dosanya bagi dia. Kalau ada imam zahirnya sudah bagus, nampak bagus, kelihatan sudah bagus, tapi waktunya berudu salah-salah, kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita tidak menanggung sesuatu. Karena zahirnya itu Pak, yang nampak itu yang kita nilai. Adapun misalnya kotor pakaian dalamnya, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak tahu. Ya maki urus yang begitu. Manusia itu yang berhak dinilai yang nampak. Yang tidak nampak, tidak. Kecuali kalau makmum itu tahu bahwa imam ini tidak berudu baru sholat, maka sama-sama tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, baru ikut, maka sah sholatnya. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Kenapa? Kita tidak menanggung kesalahan orang lain yang kita tidak tahu. Ini prinsip besar, Pak. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani kalian di luar kemampuan kalian. Ya. Jadi kalau imamnya belum takbir, tidak ada masalah. Jangan malu mengakui bahwa memang belum mandi. Tidak usah kita sebutkan alasannya. Kenapa Pak Imam tidak imam? Jangan ditanya. Pokoknya maju kok. Jangan ditanya. Kalau ada begitu Pak ya bisa jadi. Saya biasa lupa saya itu biasa sholat maghrib itu Tommy dipakai sholat isya. Itu dipakai sholat duhur, itu dipakai sholat asar. Tapi pernah buang angin tanpa kita sadari, baru kita sadari Allah sebelum berudu tadi. Sementara dipersilakan jadi imam. Oh tidak, maju Saya waktu baru-baru ini dari Sidrap, saya singgah sholat di Baru, saya jadi imam. Sementara sholat. Nah ini makmumku. Sementara saya memimpin sholat, saya lupa tadi astagfirullah, belum Pak, udu. Sudah saya buang angin di mobil. Saya pergi ambil air wudu, kemudian ikut lagi dengan jamaah yang lain. Tidak ada, bukan aib. Bukan aib. Yang aib itu yang menjadi masalah kalau kita sudah tahu bahwa tidak bersih, tetap ngotot untuk menjadi imam. Tetap ngotot untuk menjadi imam. Nah kalau Nabi tadi, karena Nabi punya power, Nabi punya wibawa, sementara kalau riwayat ini diterima, karena khilaf di kalangan para ulama, apakah ini hadis yang memang sudah betul-betul, hadis betul-betul, maka sementara Nabi itu sholat, Nabi punya wibawa, jangan tinggalkan tempat, Nabi keluar, baru pergi mandi, dan makmum tetap bersabar. Karena Nabi punya wibawa. Tapi kalau kita, sebaiknya saya sarankan, jangan ditahan makmum itu. Lebih baik tarik saja jamaah. Begitu juga Pak ya, kalau misalnya kita berhalangan, maka lebih baik tarik atau kita tunjuk. Tunjuk bisa disebut nama, minta tolong maju bisa berjalan dan tidak ada batasan jarak.
berapa jarak. Kayaknya yang paling bagus ini yang di belakangnya imam itu sebenarnya apa? Naibul imam, pengganti imam jika imamnya dalam posisi darurat. Karena mau apa ini manusia tanpa terlepas dari sebuah kekurangan. Ya, karena itu insyaallah ini satu aturan posisi dalam keadaan kita berhadas. Iya. Saya persilakan, mungkin ada yang mau diperjelas. Boleh yang berkaitan ini, boleh kaitan yang lain. Kalau bisa sholat dulu. Saya silakan Pak. Fadal. Bismillah. Sebelum Ustaz. Iya. Apa Ustaz ini pertanyaan terkait materi pekan lalu? Oh begitu. Bagaimana kalau misalkan apa namanya pada saat kita sudah jamak sholat zuhur dan asar, tapi kalau rendah ternyata perjalanan ditunda sampai masuk waktu asar lagi. Apakah kita wajib sholat asar lagi ataukah boleh untuk tidak ikut sholat asar? Iya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah boleh kita merubah niat pada saat kita sedang sholat? Bagaimana? Sholat berlangsung, merubah niat Ustaz. Merubah niat. Oh iya. Contoh kasus misalkan apa namanya kita sudah ada apa namanya planning untuk ke safar besok. Pada saat masuk waktu duhur, kita langsung masuk saja sholat duhur, lupa untuk niat jamak. Apakah boleh pada saat misalkan sudah masuk rakaat kedua, kita berikan ternyata sebentar saya mau safar, selesai duhur ini, saya langsung berubah niat untuk jamak saat itu dengan asar. Iya. Itu kasus pertama. Kalau kasus kedua misalkan sholat witir kan ada yang 3 rakaat, ada yang 2+1. Kalau misalkan saya niatnya witir 2+1, ketika ternyata di rakaat kedua saya langsung bangkit, Ustaz. Apakah boleh saya nggak usah sujud sahwi, tapi saya lanjutkan saya lebihnya saja lanjut witir 3 rakaat kan? Itu Ustaz. Afwan ya. Jadi ada nanti babnya, babul iyadas sholat ya. Tadi nanti babnya bab mengulangi sholat. Ada berapa sebab Pak bisa diulangi sholat? Seperti tadi, katakanlah kita sholat masih jamak dan kasar itu. Pernah saya lakukan di Maros. Maros itu kan masih belum masuk perbatasan, belum masuk kota Makassar, belum masuk di kotanya, jadi kita masih bisa jamak dan kasar di sana. Ya duhur asar sampai di Makassar ya sebentar sekali, sekitar 15 menit sudah sampai di rumah saya. Tentu asar saya dapat. Di mana posisi begitu? Sunnah mengulangi sholat asar kalau sudah sampai. Jika posisi dalam keadaan tidak melelahkan kita atau tidak ada hajat besar yang membuat kita tidak terhalang pergi di masjid. Tapi kalau kita capek, lelah, ngantuk karena perjalanan sampai kita tidak ke masjid Pak, sudah gugur. Tapi kalau di dekat masjid dan aktivitas saya sekarang, boleh pergi di masjid salat asar kembali. Boleh, dan itu banyak kasus. Nanti insya Allah kami dengan izin Allah memohon bab mengulangi salat itu banyak kasus. Bisa diulangi salat kita dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bisa. Ya. Jadi seperti kasus pernah saya berceramah di Cenderawasih subuh. Ternyata sudah sholat subuh orang di dekat UIN itu Masjid Al Abrar. Saya singgah sholat subuh. Saya khawatir nanti tidak dapat di Cenderawasih. Ternyata Pak, kadar Allah, saya sampai di sana orang masih sholat. Seperti inilah yang Nabi SAW. Atusalli ma'ana, apa kata Nabi? Ada orang sholat, ada orang duduk di situ di dekat masjid. Kata Nabi, kenapa anda tidak ikut sholat bersama kami? Dia bilang, sallaitu ya Rasulullah. Saya sudah sholat ya Rasul.
tetap ke sholat. Jadi hukumnya sunnah mengulangi sholat. Tidak wajib, tapi sunnah. Posisi yang kedua, pertanyaan tadi yang kedua, apakah boleh merubah? Khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang kuat posisi begitu, Pak. Tidak bisa lagi posisi. Sudah berjalan di sebagian. Sudah berjalan, sebagiannya tidak menjamak, nanti di tengah baru mau dijamak. Kalau bisa memang dari awal kita memang mau jamak. Kita memang mau jamak. Ya. Beda kalau kita sholat sendiri, lalu datang makmum berjamaah, itu tidak ada masalah. Itu otomatis berubah itu. Otomatis berubah. Kita sholat sendiri, lalu berubah menjadi imam. Itu otomatis. Atau kita menjadi imam, kemudian pindah menjadi makmum, atau makmum menjadi imam, itu otomatis berubah. Otomatis. Nah, kalau tadi sudah sholat berjalan sebagian lalu berubah di tengah jalan, sebaiknya terutama mazhab Imam Syafi'i tidak boleh begini. Harus dari awal dia sudah harus tegas. Insyaallah seperti itu, Pak. Apa tadi yang ketiga itu, maaf? Witir, apa tadi itu witir? Tadi diperjelas. Nah, terus? Ya, tidak ada masalah kalau itu. Tidak ada masalah. Boleh 2 plus 1, atau ternyata tidak sadar, ternyata di atas baru sadar. Boleh. Tidak ada masalah. Yang makin sujud sahwi kalau begitu. Itu boleh dua-duanya pilihan. Bisa 2 plus, 2 tambah 1, atau langsung 3. Tidak ada masalah. Itu dua-duanya boleh dan tidak perlu dirubah insyaallah. Dua-duanya boleh. Yang penting kita tidak menyerupai sholat maghrib. Yang penting jangan menyerupai sholat maghrib. Sholat maghrib ya 2 tasyahud. Kalau ini yang penting dia tidak tasyahud baru berdiri lagi insyaallah. Insyaallah sama, Pak. Saya kira begitu. Ya, sudah masuk mungkin waktu ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan depan dengan izin Allah, kalau Allah masih berikan ya kesempatan bernapas dan disehatkan, masih kita lanjut bab imamah. Bab imamah ya, banyak kasus laki-laki untuk wanita dan wanita sama wanita itu ada kasus tersendiri insyaallah gimana menjadikan. Demikian juga menjadikan anak-anak jadi imam. Bolehkah umur 7 tahun jadi imam terhadap orang dewasa di belakangnya? Itu pernah kasus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallah, subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.